Oh ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri ke-125. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Yogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah seperti biasa setiap hari Rabu sore bertemu kembali Nisa sebagai host yang akan menemani bincang sore kita tentunya bersama Asogi. Dan tidak lupa dan tidak bosan juga kami ucapkan terima kasih untuk rekan sejauh dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang sudah meluangkan waktunya konsisten mengikuti seri Asogi dari minggu ke minggunya. Seperti hari Rabu sore biasanya, selama 1 jam ke depan kita akan sama-sama berdiskusi tentunya bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Sore hari ini sudah hadir 2 orang narasumber dan moderator di tengah-tengah kita yang akan berbagi update ilmunya. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama yaitu Dr. Dino Rinaldi, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSUD Dr. Haji Abdul Muluk di Bandar Lampung. Selamat sore Dr. Dino. Masih di mute, Dok? Udah. Ya, Ya, Sapun. ya. Selamat sore, Dr. Hoyrunisa, Dr. Gatot, Dr. Herlangga. Sore, terima kasih, Dok. Baik, untuk narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Herlangga Pramaditya, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSPAL Dr. Ramlan Surabaya. Selamat sore, Dr. Herlangga. Selamat sore Dr. Nisa, terima kasih. Selamat sore Dr. Gatot, Dr. Brahmana, dan Dr. Tovan. Selamat sore dok. Terima kasih, Dok. Dan diskusi kita sore hari ini akan kita pada sore hari ini akan menjadi moderator adalah Dr. Gatot Purwoto, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi MPH. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Selamat sore Dr. Gatot. Selamat sore Mbak Nisa. Terima kasih Dok sudah hadir. Baik, yang terbaru adalah seluruh peserta Asogi akan mendapatkan SKP Kemenkes dengan syarat tentunya sebelumnya sudah mendaftar melalui registrasi yang sudah diberikan dan sudah menerima email untuk join ke Zoom Asogi. Kemudian jangan lupa untuk mengakses dari aplikasi Pelataran Sehat untuk aksesnya karena nantinya akan dibuka setelah +1 setelah pelaksanaan acara Asogi dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom sehingga tidak diperlukan lagi untuk mengisi link absensi. Sehingga kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti rangkaian acara Asogi sampai akhir sesi. Dan selama acara kami harapkan seperti biasa kepada seluruh peserta untuk bisa berinteraksi dengan para narasumber, baik dengan menekan tombol raise hand untuk mengajukan pertanyaan secara langsung atau bisa menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Baik, melanjutkan pembicaraan mengenai peranan kemoterapi pada kanker ginekologi, sore hari ini kita akan membahas kemoterapi pada kanker serviks. Namun sebelum kita mengupas tuntas tema kita sore hari ini, izinkan saya mengundang Ketua Umum Hogi untuk membuka acara sekaligus memberikan sambutan kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati, senior saya Dr. Gatot Purwoto di Jakarta, kemudian Dr. Dino di Lampung,
Dr. Herlangga di Surabaya ya. Jadi selalu ASHOGI itu dari center yang berbeda. Topik siang hari ini kemoterapi pada kanker serviks, nanti bisa ditanyakan A sampai Z-nya, tapi yang jelas memang kemoterapi tidak pernah sebagai single treatment pada kanker serviks, tapi nanti bisa ditanyakan pada para pakarnya langsung. Terima kasih juga pada Dr. Tovan, Sekjen HOGI, kemudian Dr. Nisa, Dr. Birama, dan tim semua. Dan juga acara kita ini sudah ber-SKP Kemenkes ya, jadi artinya kita mendapat wawasan ilmu baru, kemudian kita juga mendapatkan SKP. Nanti kita akan terus berbenah kira-kira yang mudah dan nyaman untuk mendapatkan SKP Kemenkes sembari kita mendapat ilmu bagaimana, karena otomatis sesuatu yang baru pasti ada hambatan di sana-sini. Demikian dari saya, semangat selalu, mudah-mudahan acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Brahmana yang sudah berkenan untuk membuka acara. Baik, selanjutnya adalah pemaparan dan diskusi yang akan langsung dipandu oleh moderator kita sore hari ini. Kepada Dr. Gatot Purwoto, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi MPH, kami persilakan. Monggo silakan Dr. Gatot. Ya, terima kasih sekali lagi Dr. Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang semuanya peserta webinar, para dokter spesialis obstetrik ginekologi onkologi, juga para dokter obstin, dan juga mungkin para trainee serta dokter umum atau mungkin peserta lain yang memang berkesempatan hadir pada ikut join pada acara webinar ASHOGI hari Rabu ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Dino Rinaldi dan Dr. Herlangga ya, dari Surabaya untuk menjadi pembicara pada dua pembicara pada kasus malam hari ini, sore hari ini. Acara ini akan berlangsung 1 jam ke depan dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar mengikuti untuk mendapatkan sertifikat dari Kemkes pelataran HOGI, tetapi juga kasus-kasus yang residif. Untuk menyingkat waktu supaya nanti diskusinya panjang dan bisa menarik kepada baik melalui question ataupun mungkin ada yang bisa pertanyaan langsung, akan kita persilakan setelah kedua pembicara akan menyampaikan pemaparannya. Untuk itu saya kira saya beri kesempatan pertama kepada Dr. Dino Rinaldi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi ginekologi dari Lampung. Kepada Dr. Dino, saya persilahkan memaparkan presentasinya untuk bisa didengarkan bersama. Silakan, Dr. Dino, waktu untuk di. Terima kasih, Dr. Gatot. Baik. Udah tampil, Dr. Nisa? Dr. Nisa udah tampil slide-nya? Belum, Slide masih komputer. belum, Dok. Belum slide-nya. Oke. Mohon maaf, jarang soalnya pakai Zoom. Pelan-pelan jadi klik saja filenya. Share screen. Ya, share screen. Ini udah share screen-nya sudah. Tinggal Oke. di filenya, habis Ini slide-nya. yang ter-share screen bukan slide-nya ini, Dok. Mungkin yang pertama itu ya, yang anunya apa? Yang PowerPoint-nya. PowerPoint-nya sudah di slide show belum, Dok? Diklik Udah. dulu, terus di screen. Belum, karena perlu waktu sedikit.
Oke, sudah dok, ya, sudah. ya silakan Dokter Dino. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Gatot. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah diberi kesempatan sore ini untuk sharing tentang kemoterapi dalam eh, kanker serviks. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa kanker serviks ini adalah masalah global sebenarnya, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia juga. Sebagian besar pasien datang dalam stadium lanjut yang menyebabkan angka mortalitas tentunya secara otomatis juga akan meningkat. Human papilloma virus sendiri sudah diidentifikasi sebagai penyebab hampir 100%, nearly 100% penyebab kanker serviks, di mana persistensi HPV sendiri itu merupakan suatu prekursor untuk terjadinya lesi prakanker yang selanjutnya bisa mengalami progresi menjadi kanker serviks. Bersama bahwa secara umum sama seperti kanker yang lain, bahwa modalitas manajemen untuk kanker serviks itu yang pertama tentunya adalah pembedahan. Pembedahan ini biasanya dikerjakan pada stadium-stadium awal atau pada kasus yang residif. Yang termasuk dengan pembedahan itu adalah radikal, histerektomi simpel, lip, konisasi, dan tracheektomi. Yang modalitas kedua adalah radioterapi. Radioterapi sendiri pada stadium 2A sampai 2B memberikan respons kira-kira 68%. Biasanya radioterapi ini dikerjakan pada kasus-kasus yang sudah lanjut yang tidak mungkin kita tata laksanai dengan pembedahan, atau pada kasus-kasus yang penderitanya mempunyai komorbid seperti DM yang tidak terkontrol atau usia yang sangat tua. Jadi modalitas yang kita pilih adalah radioterapi. Yang dimaksud dengan radioterapi di sini adalah IBRT dan brachyterapi. Modalitas ketiga adalah kemoterapi. Kemoterapi merupakan suatu sebenarnya sesuatu yang integral dalam tata laksana kanker serviks. Seperti Dr. Brahmana singgung tadi, kemoterapi pada kanker serviks tidak bisa berdiri sendiri. Jadi modalitas terapi pada kanker serviks adalah pembedahan dan radioterapi. Sedangkan kemoterapi ini bisa diberikan pada kondisi-kondisi khusus, kondisi tertentu, dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Kemoterapi pada kanker secara umum merupakan suatu modalitas yang di mana kita memasukkan agen tertentu, baik melalui rute oral atau pembuluh darah ke tubuh pasien. Hasil akhirnya kita harapkan akan membunuh sel-sel kanker. Tujuan dari kemoterapi sebenarnya curable, secara umum curable. Tetapi secara umum tidak begitu pada kanker serviks. Pada kanker secara umum kita harapkan bersifat curable dan paling tidak mempunyai fungsi paliatif pada kondisi-kondisi tertentu. Penggunaan kemoterapi sendiri memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsipal biologi tumor, kinetik seluler, farmakologi, dan drug resistance. Akhir-akhir ini berkembang modalitas baru untuk kanker serviks dengan penggunaan obat-obat imunoterapi dan targeted therapy. Cuma yang jadi masalah bahwa obat-obat ini sangat mahal harganya, jadi hanya bisa kita berikan pada kondisi tertentu yang mungkin pasien-pasien asuransi atau pasien-pasien yang memang mampu.
dan BPJS sendiri tidak mengcover adanya imunoterapi dan targeted therapy. Nah, ini adalah beberapa setting kemoterapi yang kita berikan pada penderita kanker serviks. Yang pertama adalah neoadjuvant kemoterapi yang bisa diberikan preoperatif sebelum kita lakukan operasi, biasanya diberikan 2-3 siklus, dan juga bisa diberikan sebelum dilakukannya radiasi. Goal dari pemberian neoadjuvant kemoterapi ini adalah untuk menyebabkan shrinkage tumor yang tadinya non-operable menjadi operable, tapi kalau dalam kanker serviks kita harapkan terjadinya pengecilan massa tumor sehingga memudahkan untuk terjadinya untuk dilakukannya pembedahan untuk mencapai suatu radikalitas. Kemudian neoadjuvan kemoterapi pada kanker serviks juga untuk bisa mengontrol mikrometastasis yang terjadi pada pasien dengan kanker serviks. Yang berikutnya adalah adjuvan kemoterapi yang diberikan setelah postoperatif. Ini secara umum pada kanker, tapi pada kanker serviks kita tidak memberikan adjuvan kemoterapi, kecuali pada kondisi tertentu. Yang berikut adalah integrasi kemoterapi dengan radiasi. Jadi kemoterapi diberikan pada awal-awal minggu pelaksanaan kemoterapi yang diharapkan dia berfungsi sebagai sensitisasi sehingga hasil yang diperoleh dengan pelaksanaan radiasi itu akan lebih baik. Dan kemoradiasi sudah merupakan standar di dunia, tetapi sekali lagi bahwa seperti di daerah saya di Lampung sendiri ini belum bisa diterapkan karena beberapa masalah sehingga kita di Lampung kita sudah punya radiasi, tetapi kita hanya memberikan radiasi bukan kemoterapi. Selanjutnya paliatif kemoterapi yang bisa diberikan pada pasien-pasien dengan kondisi tertentu untuk mengontrol gejala dan memperpanjang hidup, di mana pasien-pasien yang sudah tidak mungkin kita intervensi lagi progresi penyakitnya. Kemudian kemoterapi juga diberikan pada pada kasus-kasus dengan metastasis dan kasus-kasus dengan rekurensi. Biasanya digunakan double regimen yang merupakan suatu platinum base. Mulai nomor 6 ini tidak kita kerjakan pada kanker serviks ya. Jadi ada beberapa cara pemberian kemoterapi untuk tujuan tertentu, diantaranya adalah salvage kemoterapi, induction kemoterapi. Induction ini biasanya diberikan sebelum radiasi misalnya. Kita sebelum dia di kemoradiasi kita diberikan dulu induction kemoterapi. Berikutnya adalah kemoterapi konsolidasi. Ini diberikan contohnya pada kasus-kasus dengan tumor trofoblast gestasional, di mana sudah terjadi remisi, kemudian kita berikan after course sampai 2 seri, yang itu secara terminologi dikenal dengan kemoterapi konsolidasi. Yang berikutnya adalah dose intensification kemoterapi, maintenance kemoterapi, dan metronomic kemoterapi. Metronomic ini prinsipnya mungkin beberapa udah lama sebelumnya ada publikasi mengenai dose dense kemoterapi pada kanker ovarium. Metronomic ini mirip sebenarnya, tetapi di mana pada dose dense itu digunakan dosis normal dengan interval yang rapat, sedangkan pada metronomic digunakan dosis yang lebih rendah dan interval yang rapat, misalnya weekly. Kita kenal bahwa pemberian kemoterapi pada kanker ginekologi sebagian besar kita kerjakan 3 weekly, tetapi pada metronomic kemoterapi diberikan weekly. Nah, ini ada beberapa contoh regimen yang bisa diberikan pada kanker serviks. Pada
publikasi yang pertama ini diberikan cisplatin, ifosfamid, dan paclitaxel untuk locally advanced squamous cervical cancer. Di mana pada penelitian ini dicapai complete response sekitar 34%, complete dan partial response. Yang kedua adalah yang paling banyak, saya kira yang paling banyak dipakai neoadjuvan, yang regimen yang diberikan adalah platinum base dengan dikombinasikan dengan taksan. Kemudian bagaimana untuk kasus-kasus yang metastasis, distant metastasis, atau kasus-kasus recurrent. Pada kasus-kasus itu tetap kita bisa berikan kombinasi dari cisplatin atau karboplatin dengan golongan taksan. Nah, ini ada yang menarik pada penelitian yang berikut ini. Kita gunakan cisplatin dengan paclitaxel. Bisa juga karboplatin dikombinasikan dengan paclitaxel. Tetapi menurut penelitian, jadi orang-orang yang sudah pernah sebelumnya menerima cisplatin, maka bila kita berikan karboplatin dikombinasikan dengan paclitaxel, maka lebih inferior. Tapi pada pasien-pasien yang belum sama sekali kita lakukan kemoterapi, cisplatin paclitaxel dan karboplatin paclitaxel memberikan respon yang hampir mirip. Nah, yang tentu tidak boleh kita lupakan bahwa setelah kita memberikan kemoterapi, tentu harus ada parameter yang kita pakai untuk menilai keberhasilan kemoterapi. Ada 4 parameter. Yang pertama complete response, di mana pada complete response ini yang tadinya kita identifikasi ada lesi tumor. Setelah dilakukan beberapa siklus kemoterapi, kita tidak dapatkan sama sekali tumor. Itu kita kenal dengan complete response atau clinical complete response. Yang berikutnya adalah partial response, stable disease, dan progressive disease. Jadi menilai keberhasilan ini, respon terapi merupakan suatu yang krusial. Penilaian ini dengan menggunakan RECIST tahun 2000 yang bisa menilai, yang bisa kita pakai untuk menilai respons kemoterapi pada solid tumor. Nah, yang berikut juga yang tidak boleh kita lupakan, yang bisa kita nilai dari pemberian kemoterapi adalah disease-free survival dan overall survival. Nah, bagaimana di tempat kami di Lampung? Kemoterapi yang pernah kami kerjakan ya tentu neoadjuvan, kemudian yang untuk kasus-kasus dengan distant metastasis atau dengan stadium lanjut, stadium 4 misalnya, kemudian pada kan kita sudah punya fasilitas radioterapi di Lampung, tetapi karena antrinya begitu lama, jadi kami juga kerjakan kemoterapi untuk pasien-pasien yang sudah terjadwal radiasi. Bila mana syarat memenuhi, akan kami kerjakan kemoterapi juga. Kemoterapi regimen yang pernah kami pakai di Lampung itu adalah cisplatin, ifosfamid, dan paclitaxel. Kami gunakan sebagai neoadjuvan kemoterapi, kemudian karboplatin dan paclitaxel. Tetapi regimen yang pertama, cisplatin, ifosfamid, dan paclitaxel itu sudah tidak kami pakai lagi di Lampung karena ternyata compliance pasiennya jelek sekali karena efek sampingnya relatif berat. Jadi sekarang untuk kasus-kasus metastasis atau neoadjuvan kami gunakan karboplatin paclitaxel. Kemudian pernah juga memakai pembrolizumab walaupun tidak hanya beberapa siklus karena pasiennya keburu meninggal.
Saya pikir itu saja, Dr. Nisa, Dr. Gatot. Nanti mungkin dalam diskusi kita bisa saling sharing lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Dino atas presentasinya yang mungkin menggambarkan tentang peran kemoterapi. Mungkin untuk melengkapi pembicara kedua, Dr. Herlangga akan menyampaikan topiknya dan mungkin nanti akan setelah itu kita buka kesempatan diskusi bersama serta untuk berbincang-bincang tanya jawab dengan para peserta webinar ini. Silakan kepada Dr. Herlangga untuk menyampaikan paparannya. Baik, siap. Matur nuwun, Dok. Mohon izin, Dr. Dino, mohon izin, Dok, share screen. Apa sampun terlihat ya, Dr. Nisa? Sampun terlihat nggak, Dok? Sudah, Dok. Sudah. Ya, siap. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Dr. Gatot dan Dr. Dino, selamat sore, Dr. Nisa dan seluruh panitia ASHOGI. Saya diberi kesempatan untuk memaparkan sedikit peran kemoterapi pada kanker serviks. Seperti yang sudah dikatakan disebutkan Dr. Dino tadi, memang kanker serviks ini masih menjadi suatu masalah yang cukup besar di dunia dan di negara berkembang juga masih sangat banyak sekali, 70% kanker serviks ini berasal dari negara berkembang dan kanker terbanyak kedua pada perempuan dengan angka kematian yang 8 dari 100.000 wanita. Dengan dikatakan penyebab kanker serviks ini memang 99% adalah suatu infeksi virus HPV. Dikatakan juga di dunia ini dalam 1 bulan ini 20 wanita meninggal akibat kanker serviks dan di Indonesia ini setiap 1 hari mungkin ada 1 wanita yang meninggal karena kanker serviks. Ini berbeda sekali dengan di Amerika Serikat di mana kanker serviks ini hanya 0,8% dari total kasus kanker baru dan hanya 0,7% dari seluruh kematian kanker kalau di Amerika Serikat ini dengan favorite-nya itu mencapai 66%. Di US ini peringkat ke-20, Dok. Jadi hanya 0,8% dari total kasus kanker kasus baru dalam setahun. Kalau di Indonesia ini masih tinggi, masih nomor 2 setelah kanker payudara, di mana hampir 70% ini sudah datang ke kita, datang ke vaskes, itu sudah dalam keadaan stadium lanjut atau lebih dari 2B. Mungkin penyebabnya ya mungkin karena cakupan screeningnya yang masih rendah, yaitu 24%, harapannya itu idealnya bahkan dikatakan mencapai 70-80%. Statement ini menurut saya benar sekali. Kanker serviks ini sangat-sangat preventable. Yang jelas penyebabnya adalah human papillomavirus. Bisa kita lakukan pencegahan primer dengan vaksin. Dan kalaupun toh tanda kutip misalnya tidak divaksin, pasien ini terinfeksi HPV dari lesi prakanker menjadi kanker serviks ini membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu 10 tahun. Dengan apa yang kita bisa melakukan yaitu kita lakukan deteksi dini dan screening. Jadi harusnya ini preventable disease. Dan dikatakan memang setiap wanita ini beresiko. Bahkan mungkin kalau saya bilang ya mungkin istri saya sendiri juga akan beresiko. Karena penyebabnya juga karena infeksi virus HPV di mana karena hubungan seksual 80% ini wanita ini akan terinfeksi virus HPV selama hidupnya. Dan dikatakan 50% wanita tersebut itu akan terinfeksi strain HPV yang oncogenik. Tapi yang jadi permasalahan bukan HPV infection, tapi adalah persisten dari infeksi HPV tersebut. Ini sekilas saja untuk stagingnya, Dok. Jadi dikatakan ini stadium belum ada masa tumor, bahkan tidak terlihat dari MRI. Diagnosis stadium 1A ini based on microscopic, idealnya melalui konisasi. Jadi kalau kita melakukan spekulo, serviksnya licin itu belum tentu itu tidak kanker serviks ya. Jadi stadium 1A ini kalau di spekulo mungkin serviksnya juga licin. Jadi itu sebagai mungkin ya pengingat kita semua ya, bahkan serviksnya licin belum tentu ini tidak kanker serviks. Untuk perawatan nasalnya sendiri dikatakan radiasi ini masih menjadi backbone
terapi dari kanker serviks, karena bisa diaplikasikan pada semua stadium. Jadi kalau misalnya pasien kalau surgery itu memang lebih ke stadium awal sampai dengan 1B2. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan stadium 1B2, kita tawarkan ini bisa operasi radical hysterektomi atau radiasi, karena dikatakan angka keberhasilan terapinya sama, overall survival-nya juga sama, progresivitas rate-nya juga sama, PFS-nya juga sama, dan disease free survival-nya juga sama. Jadi kalau ditanya, terus kenapa dok saya harus melakukan radical hysterektomi, keuntungannya apa? Yaitu kita terhindar dari efek jangka panjang dari radiasi. Kemoterapi pada kanker serviks ini kita lakukan berbarengan dengan radiasi atau kemokonkuren radiasi atau yang nanti akan disingkat dengan CCRT. Juga ada terapi terkait dengan imunoterapi dan targeted terapi. Untuk kemoterapi sendiri pada kanker serviks perannya adalah CCRT dok atau kemokonkuren radiasi. Dengan regimennya yang biasanya kita pakai adalah cisplatin sebagai single agent, namun bisa dipertimbangkan karboplatin kalau ada intoleransi dari cisplatin. Kemoterapi pada kanker serviks dapat diberikan pada locally advanced cervical cancer, yaitu stadium 1B3, 2B sampai dengan stadium 4A. Kenapa? Karena dikatakan radioterapi saja dibandingkan dengan CCRT itu akan meningkatkan outcome yang lebih baik pada pasien. Keberhasilannya terkait dengan complete response itu akan lebih tinggi dengan CCRT, lalu PFS-nya, DFS-nya, dan overall survival-nya juga akan lebih baik. Kemoterapi juga bisa kita berikan setelah pembedahan. Ya, setelah pembedahan radical hysterektomi, kita mengetahui ada yang namanya faktor prognostik pasca operasi, yaitu keterlibatan dari kelenjar getah bening, parametrium, dan free margin. Nah, dikata ini ada salah satu yang positif, maka sudah termasuk yang high risk, maka setelah pembedahan radical hysterektomi dapat dilanjutkan dengan CCRT. Jadi kemoterapi juga bisa berperan pada pasca pembedahan. Kalau misalnya faktor prognostik yang pertama ini negatif semua, maka ada yang namanya set risk kriteria, yaitu kita melihat FSI, invasi dari stroma, dan besar dari tumor. Kalau memang misalnya ini ada yang positif, maka juga bisa dipertimbangkan ada terapi lanjutan. Ada yang bilang cukup dengan radioterapi saja, ada yang dikatakan lebih baik dengan CCRT. Untuk pada advanced stage, ini individualized dok, tergantung dari kondisi pasien juga. Paliatif short course radioterapi juga bisa menjadi pilihan, serta paliatif kemoterapi dengan regimen paclitaxel only atau paclitaxel karboplatin. Untuk pada kondisi yang relapse, maka kita akan melihat dulu apakah ini lokoregional. Kalau memang lokoregional, bila sebelumnya belum pernah mendapatkan radioterapi, maka pasien bisa dipertimbangkan untuk pemberian CCRT. Tapi kalau memang misalnya sudah ada pernah mendapatkan radioterapi, maka CCRT tetap bisa diberikan, namun dipertimbangkan untuk regimennya bisa diganti dengan karboplatin atau paclitaxel atau gemcitabine apabila sebelumnya sudah menerima cisplatin. Untuk yang distant metastatic disease, ini individualized dok, ada yang mengatakan bisa dengan CCRT atau dipertimbangkan kalau memang kondisi pasien tidak memungkinkan untuk diradiasi, kita bisa memberikan paliatif kemoterapi. Ada beberapa studi terkait kemoterapi pada kanker serviks yang saya dapatkan. Yang pertama mungkin dari GOG 240, ini membandingkan paclitaxel cisplatin dengan paclitaxel dan topotektan, ini ternyata memiliki overall survival yang sama. Tapi ternyata untuk PFS-nya sendiri ini paclitaxel dan topotektan ini lebih cepat. Kalau yang GOG 204, ini perbandingan antara paclitaxel cisplatin dengan gemcitabine cisplatin, ini ternyata pemberian gemcitabine cisplatin ini lebih banyak pasien berisiko terkena febrile neutropenia, di mana febrile neutropenia ini juga kondisi yang harus diwaspadai.
untuk yang sudah disebutkan oleh Dr. Dino tadi terkait studi JCOG 0505, perbandingan antara paclitaxel cisplatin dan paclitaxel carboplatin, ternyata respon rate-nya hampir sama, 60%. Overall survival-nya juga sama. Efek sampingnya carboplatin dikatakan lebih rendah, tapi ternyata pasien yang respon dengan cisplatin atau carboplatin ini dapat meningkatkan quality of life secara signifikan. Untuk neoadjuvan kemoterapi sendiri, jadi pemberian kemoterapi sebelum dilakukan terapi definitif seperti surgery atau radioterapi dikatakan kontroversi, di mana katakan neoadjuvan kemoterapi yang dilanjutkan dengan radioterapi ini tidak lebih baik dibandingkan dengan CCRT atau radioterapi saja. Untuk yang terbaru juga dikatakan ternyata tidak ada bukti dapat meningkatkan overall survival dari pasien. Malah dikatakan pemberian neoadjuvan kemoterapi ini beberapa kasus dapat meningkatkan toksisitas dari kemoterapi dan tertundanya pemberian definitif radioterapi ini dapat menurunkan terkait dengan overall survival. Tapi mungkin kalau kalau di tempat saya mungkin juga agak susah ya ini dok diberlakukan karena antigen radiasi yang cukup lama sekali, maka mau nggak mau mungkin NACT ini juga mungkin di beberapa tempat masih dilakukan. Prevention is better than cure, sesuai dengan prinsip dari kedokteran ya. Jadi sebelum adanya infeksi kita bisa prevensi dengan vaksin. Tapi kalau memang ternyata sudah terjadi infeksi, kita bisa melakukan damage control dengan screening. Ini tidak butuh menjadi suatu kanker serviks. Mungkin slide terakhir dari saya bahwa kanker serviks ini bisa dicegah. Mungkin jawabannya saya adalah iya. Karena penyebab kanker serviks ini jelas, yaitu infeksi virus HPV yang persisten. Apakah ada pencegahan primernya? Ada, yaitu dengan vaksin HPV. Apakah ada deteksi dininya? Ada, yaitu dengan IVA, pap smear, dan HPV DNA test. Apakah ada lesi prakankernya? Ada, dan perkembangannya ini sangat lama, 10 tahun. Jadi 10 tahun ini kita bisa do something untuk melakukan deteksi dini. Di mana kalau pertanyaan ini diaplikasikan ke kanker yang lain, mungkin kanker ovarium atau kanker endometrium, maka mungkin tidak bisa. Pertanyaan ini tidak bisa diaplikasikan ke kanker yang lain. Terima kasih dok, mohon koreksi, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih juga Dr. Helambang. Dr. Dino dan Dr. Helambang sudah menyajikan paparannya dalam waktu pendek, mungkin juga sudah meliputi semua. Nanti kita harapkan pada kesempatan berikut sampai akhirnya ini kita minta kesempatan yang baik sekali dari para peserta untuk menyampaikan pertanyaannya ataupun diskusi komentarnya. Apa yang mungkin menarik ataupun pengalamannya atau memang mungkin pertanyaan, kita akan membahas dan mungkin kita akan selain dua pembicara kita nanti akan merangkum beberapa. Kita tahu bahwa kanker serviks itu termasuk spektrum yang perjalanannya paling panjang, terapinya juga paling ragam, kesembuhannya juga baik. Tentu kalau bisa jangan sampai stadium 4 ya. Jadi stadium 1, 2, 3 itu masih bisa sembuh. Tapi juga ada yang bandel gitu. Oleh karena itulah berkembang bukan hanya operasi, sinar, radiasi ya, tapi juga ada kemoterapi, terus targeted terapi, imunoterapi, udah berkembang semuanya. Jadi kita akan diskusikan peran kemoterapi, tapi boleh apapun yang ditanyakan, dan pada level mana, pada tahap mana, dan model apa, dosisnya bagaimana, rumah sakit mana, dokter mana yang bisa mengerjakan, silakan kepada para peserta webinar untuk menyampaikan pertanyaannya. Mbak Anissa ini cukup membacakan dari WA kalau banyak sekali, atau mungkin boleh pertanyaan kesempatan untuk peserta untuk menyampaikan aja biar singkat, nanti biar kita merangkum. Silakan kepada peserta untuk tahap pertama ini sudah ada belum chat pertanyaan? Kalau belum ada mungkin Sementara peserta belum. yang sudah tertarik. Apa? Ada? Suruh Sementara langsung aja ya? belum. Belum. Kalau gitu langsung aja. Siapa yang sudah tertarik? Ya, usahakan boleh saja pengalaman ataupun dilema ataupun masih question yang masih bingung ataupun memang sudah punya pengalaman lebih baik. Di sini akan pembicara nanti akan memberikan jawabannya. Silakan kepada peserta, ini banyak sekali pesertanya.
Kami buka, nggak usah ragu-ragu, silahkan. Di sini forum bebas, forum ask everything. Silakan. Kalau belum ada, mungkin kita sambil brainstorm, sambil memicu dulu. Kita yang paling populer mungkin para dokter atau mendengar sebagai dokter onkologi maupun sebagai dokter objin ataupun sebagai keluarga pasien mendengar, tetangga. Yang paling banyak pada mungkin yang sering menjadi dilema pada penanganan di lapangan ya, terutama dari sekitar 135 hoki yang sudah lulus. 135 ya, Luci sekarang? 137 ya, berarti sudah berkiprah dengan penanganan kanker baik di rumah sakit umum maupun private. Kira-kira eh, terapi mulai kemo itu, apakah Anda lebih pada stadium mungkin yang perbatasan itu antara 1B bulky, 2A atau 2A bulky, apakah lebih cenderung kemo neoadjuvan, terus kemudian radiasi, karena saya lihat ada banyak juga di daerah-daerah yang mungkin fasilitas radioterapinya masih minim, atau langsung operasi, kemudian adjuvan, radiasi, atau mungkin apa namanya kombinasi kemoradiasi. Mungkin pengalaman dari Surabaya hampir sama dengan Jakarta ya, mungkin dari Lampung deh, Ce. Walaupun dekat Jakarta tapi nyebrang pulau. Dokter Dino, kebanyakan ada nggak Anda lebih suka pada stadium yang mungkin satunya udah lebih high risk ya, apa bulky atau mungkin juga diferensiasi buruk, mungkin juga invasi vaskuler sudah positif, mungkin juga apa namanya eh, apa resiko untuk menuju sinar juga jauh. Operasi mungkin bisa, tetapi apakah Anda cenderung langsung operasi, apa dirujuk untuk radiasi, apa mungkin akan memberikan neoadjuvan kemoterapi? Dalam hal ini titik beratnya ini penjelasan kemoterapi. Ya, Pada makasih dokter. kasus Lampung, daerah Lampung, wilayah Palembang atau wilayah Sumatera bagian selatan. Ya. Makasih dok. Silahkan. Jadi kalau stadium yang operable, kalau yang ukuran tumor kecil, tetap kita primer operasi dok, histerektomi radikal. Tetapi kalau yang saya kerjakan kalau udah di atas 4 cm, saya kerjakan NAC dulu, kemudian histerektomi radikal. Kalau yang non-operable, stadium lanjut, tetap prioritas adalah radiasi. Tetapi karena antrinya lama, dok, jadi tetap saya kerjakan kemoterapi juga, tapi bingung juga kalau kita mau mengklasifikasikan tindakan itu, apakah itu induction kemoterapi, ataukah itu neoadjuvan. Yang jelas kan tidak kuratif juga. Jadi sementara menunggu, karena antri itu bisa 4-5 bulan dok, antri untuk radiasi. Jadi sementara menunggu itu tetap saya kerjakan kemoterapi. Jadi pada lesi yang besar tetap pilihan saya adalah neoadjuvan sebelum dikerjakan operasi. Dan pada beberapa kasus Jadi, memang ya. tercapai complete response dok, pemberian NAC. Untuk sampai hari ini di Lampung belum ada radiasi ya? Udah dok, udah dok. Tapi lama juga Sudah. dok, karena banyak dari luar Lampung juga ternyata yang kemari pasiennya di Lampung Ya, karena itu sudah ada angin. radiasi eksternal apa radiasi internal juga? Brachytherapy Berahi dari ada dok, berahi. Jadi kita mungkin dalam 1 tahun ke depan kita ada 2 center di Lampung yang punya fasilitas radiasi. Yang sekarang baru di ada ya? rumah sakit provinsi Ada, dok. Iya, ada. di rumah sakit provinsi ada. Ya, Bahkan berarti satu dokter lagi. itu. Jadi ibaratnya melakukan operasi radikal udah bisa, ada surgeon. Kemoterapi ya tinggal obat kemo kan udah termasuk tanggungan BPJS ada, walaupun masih banyak juga masalah-masalah yang nggak telat. Radiasi sudah, minimal Iya. radiasi eksternal, nanti radiasi brachytherapy bisa di. Jadi tergantung arts dan background dari keluarganya. Ya, jadi saya kira bisa melakukan banyak hal ya. Palembang tentu udah lebih lama. Lampung harapannya menjadi apa daerah yang bisa penuh fasilitas. Mungkin coba kalau di Surabaya, Dokter Herlangga, saya kira tren dari masyarakat atau dokternya lebih banyak pilih mana nih? Kalau ada kasus yang mirip-mirip sama ini, peran kemoterapi. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Jadi mungkin tidak jauh berbeda, Dok, dengan Dr. Dino di Lampung. Jadi pada dasarnya
permasalahannya adalah antrian radiasi di tempat kami ini cukup lama sekali, mungkin sekitar 4 sampai 6 bulan. Jadi ada pasien-pasien yang mungkin 1B3 atau yang masih bulky 2B gitu, mungkin akan kami berikan neoadjuvan kemoterapi. Setelah neoadjuvan kemoterapi, lalu kalau dievaluasi ternyata tumornya mengecil, ini operable, mungkin akan kita lanjutkan dengan operasi radikalistektomi, dok. Karena memang untuk pemberian CCRT sendiri pun kita masih terkendala dengan asuransi JKN ya dok ya, mungkin BPJS kalau saya boleh bilang ini memang masih belum bisa menanggung CCRT dok. Cuman ada satu rumah sakit di Surabaya kalau nggak salah, rumah sakit Suwandi itu sudah bisa melakukan CCRT. Jadi tapi itu tentunya dengan duduk bersama dok ya, antara dokter SPOG-nya, radioterapinya, dan manajemen dan BPJS-nya itu, dan harus duduk bersama yang mungkin tidak bisa hanya 2-3 kali dok, tapi harus 5-10 kali baru tercapai kesepakatan bahwa CCRT ini bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya di tempat saya mungkin bisa CCRT, mungkin saya akan langsung melakukan CCRT dok. Terima kasih. Ya, baik. Kalau Dokter Herlangga, yang dimaksud di Surabaya penanggungan dari BPJS agak rumit itu kemoterapinya atau radiasinya atau kombinasinya, karena itu concurrent kemoradiasi itu sebetulnya kalau dipikir itu yang mahal radiasi, dan radiasi adalah terapi primer yang harus, sedangkan kemo itu murah menurut saya, dan pemberiannya itu termasuk simple itu. Tapi yang dimaksud agak alot apanya nih? Terkait dengan anunya dok, kemoterapinya dok. Jadi waktu itu iya dokter, ya, maksudnya kalau setahu saya dok ya, mohon maaf sebelumnya, kalau memang mau CCRT ini berarti ya sudah hanya satu yang ditanggung, mau kemonya atau radiasinya, seperti itu dokter. Jadi nggak bisa kalau dalam satu episode itu ditanggung semuanya dok, terkait dengan radiasinya dan kemoterapinya. Jadi hanya salah satu. Gitu. Waktu itu sebenarnya sudah dinaikkan lagi ke manajemen, tapi tetap walaupun tanda kutip dibilang kemoterapi lebih murah, tapi ya tetap sulit kalau misalnya kemoterapi ini tidak ditanggung oleh BPJS-nya. Gitu. Ngapunten dok sebelumnya. Ya terima kasih informasi kondisinya. Tapi sebetulnya sekarang itu terapi yang dianggap standar dan juga bisa disetujui oleh BPJS akhirnya sesuai dengan formularium itu sebetulnya yang penting ada PPK. PPK menginduk dari PNPK. Jadi sekarang kita mungkin dari kelompok institusi baik di mana saja, baik Jakarta maupun di Lampung, kita memperbaiki. Coba mungkin Dr. Dino dengan Surabaya dan yang lain-lain ditilik kembali. Kita kan sudah sepakat protokol dari PPK yang sudah dibuat oleh Hogi yang diajukan ke pemerintah melalui Depkes melalui himpunan itu melalui POGI jadinya. Itu kan sebetulnya induknya udah dibikin. Jadi memang kemoradi itu sangat amat standar bahwa radiasi pada waktu sinar luarnya eksternal radiasi itu akan combine atau concurrent atau concomitant dengan cisplatin. Jadi sebetulnya kalau toh memang sekarang masih belum itu cisplatin itu nambah cisplatinnya murah. Kalau toh memang cuma 200.000 tuh satu ampul itu istilahnya. Jadi paling kalau ditambah, mamanya ambil contoh mau dosis berapa, 60 apa 70, ya cuma 50, 10 ya istilahnya. Praktis murah menurut saya. Tapi memang kalau ditendang, itu berarti kan ini kembali ke PPK, PPK-nya ada, PNPK-nya ada. Sebetulnya kembalinya paling pada ke situ. Nah mungkin kalau toh memang ada miskomunikasi atau kadang-kadang hambatan kita akan protes bahwa ini udah kembali PPK dan mau standar internasional pun sudah hampir begitu. Itu termasuk yang paling efektif untuk terapi dan tidak terlalu banyak side effect. Kalau sinar saja disetujui, sebetulnya ya kemo udah sangat tidak layak kalau nggak disetujui ya. Jadi kita sama-sama berjuang. Ya mungkin ada kendala di tiap daerah, tapi mohon mungkin nanti kita akan bantu untuk bagaimana supaya menjadi, kecuali kondisi pasien misalnya udah sepuh sekali, umpamanya ada kelainan ginjal gitu. Nah, dia kalau bisa bahkan masih dapat sinar lah minimal. Kalau dengan kemoto, solid tumor, kemoto terlalu berat, tidak terlalu respons. Jadi solid tumor bisa lebih diluluhkan atau dihancurkan
dengan radiasi. Baik, ini ada pertanyaan mungkin sambil menunggu. Nanti mungkin kalaupun ada yang memberi respon yang lain, ini saya baca tadi ada, tapi yang dari eh, Q&A dulu. Ini ada 2 pertanyaan ya, saya baca dulu. Sejauh mana follow up di puskesmas pada pasien dengan CA cervix pasca kemoradiasi? Coba mungkin ada pasien yang sudah selesai nih, sinar kemo bagus. Mungkin bagaimana kalau di Surabaya atau di atau mungkin cenderungnya mungkin di cenderung berani puskesmasnya inisiatif di Jawa apa di Sumatera nih. Mungkin saya tanya dulu sama dokter Dino nih di Lampung misalnya. Jauh dokter Dinonya sibuk misalnya gitu. Boleh nggak saya kontrolnya di puskes gitu? Pertanyaan dokternya gitu. Monggo. Tapi supaya menyingkat waktu nanti dokter dokter Herlangga ini ada pertanyaan. Apakah saran yang disampaikan kepada pasien pasien CA cervix sambil menunggu jadwal kemoradiasi yang begitu lama dari dokter Siswono. Saya ini SPUG ya, ini dari Cirebon kalau nggak salah nih murid dari UI ini dulu kalau nggak salah. Ya, apakah sarannya ini persarannya ya? Oke, ada 2 pertanyaan. Satu dulu deh, yang pertama. Dokter Dino pengalaman ini, kalau ada pertanyaan, boleh nggak saya kontrol di puskes tapi udah sinar kemo gitu? Ya, Udah kemo. saya pikir begini ya dok, kita kan memang beberapa angkatan sudah melakukan pemeriksaan IVA, pelatihan IVA ya. Di situ juga kita sharing informasi tentang gejala dan sebagainya. Tetapi itu pre-treatment sebetulnya, pre-treatment. Jadi untuk melakukan follow up begitu di Paskes 1, apakah itu di puskesmas atau balai kesehatan, dan tentunya yang melakukan follow up harus ngerti dulu dok apa yang di follow up. Jadi bukan hanya menanyakan ada perdarahan atau tidak. Memang kalau recurrency ya memang lebih banyak sentral di vagina yang gejalanya juga perdarahan lagi pasiennya. Cuma artinya untuk bisa melakukan follow up tentu harus banyak lagi yang dipelajari dok. Menurut saya kalau penderita pasca terapi gitu. Jadi asalkan sejawat di puskesmas sudah mengerti apa yang harus mereka kerjakan untuk follow up, sejauh itu saya pikir bisa saja. Ya, baik. Terima kasih Dokter Dino pengalamannya. Mungkin Dokter Elangga ada pengalaman begitu nggak dari para dokter ataupun motivasi dari dokter onkologi atau rumah sakit besar? Boleh nggak? Pertanyaan ini kelihatannya ini yang tanya nggak tahu dokter objin apa dokter umum, tapi mungkin bisa dua-duanya. Boleh nggak? Ya, Atau siap. kalau di rumah sakit minta kontrolnya di puskesmas? Terima kasih dok. Saya izin menjawab dok. Jadi kalau saya pribadi saya akan melihat dulu asal dari pasiennya dok. Kalau misalnya saya di Surabaya, terus pasiennya ini berasal dari Surabaya dan sekitarnya, entah itu Sidoarjo, Gresik, atau Mojokerto atau apa yang dekat-dekat, mungkin saya akan lebih menyarankan untuk kontrolnya di rumah sakit atau di tempat kami bekerja. Tapi kalau memang pasiennya ini jauh sekali dari Bojonegoro atau dari Banyuwangi, di mana perjalanannya bisa 6 jam, ini mungkin saya akan bilang monggo kalau mau kontrol di sana, tapi tetap jangan lupa untuk kontrol di Surabaya, walaupun itu 6 bulan sekali atau bagaimana. Karena penting sekali buat kita untuk evaluasi kondisi pasien terkini terkait dengan kanker serviksnya. Untuk misalnya teman-teman di puskesmas atau di dokter umum itu mungkin jangan lupa untuk evaluasi VT dok ya, untuk rectovaginal tuse itu tetap harus dilakukan karena terkadang mungkin pasien ini tidak ada keluhan gitu, tapi misalnya pasien ini ada keputihan atau perdarahan itu baru pasien ini akan berobat gitu dok ke kita. Kalau memang nggak ada keluhan itu kadang pasien jarang berobat, jarang kontrol. Jadi tetap disarankan tetap kontrol rutin di vaskes setiap 3 bulan sekali, dan teman-teman di daerah di puskesmas jangan lupa lah. Kalau saya bilang jangan lupa untuk tetap melakukan vaginal tuse karena masa 1 cm itu kadang tidak ada keluhan dok. Jadi jangan sampai pasien datang sudah residifnya sudah lebih berat gitu dok. Terima kasih dokter Gatot.
Ya, baik. Terima kasih Dokter Langga dan juga Dokter Dino. Jadi prinsipnya sih kita memang empowering dari seluruh tim. Jadi tentu kalau sudah menjadi kanker serviks dan sudah terapi paling maksimal, kemoradiasi atau radiasi itu sudah termasuk yang penanganannya sudah memerlukan fasilitas maupun skill dari onkologi. Tapi kita tahu onkologi itu cuma 137 seluruh Indonesia, rumah sakitnya juga cuma seberapa, sehingga jatuh-jatuhnya kalau dihitung jumlah kanker serviks yang sudah terterapi atau belum diterapi itu kan banyak sekali. Sehingga kalau kita terlalu monoton juga nggak kuat kita. Jadi memang sebetulnya bolehlah menurut saya, kalau saya boleh ikut menengahi, jadi kalau sudah mendapat terapi dan respon rate-nya baik, istilahnya sembuh, kalau bahasa awamnya sembuh total, ya tentu total tidak ada 100%, mungkin 98 itu sudah termasuk tanpa keluhan. Sebetulnya di dalam periode tertentu itu boleh saja kita dikendorkan, boleh dikontrol ke subnya. Tapi saya kira tahapannya, tahap kedua itu kalau sudah dari onkologi sudah turun, paling tidak di RSUD yang ada objinnya. Objin kan biasa melakukan spekulum, periksa dalam itu biasa. Jadi saya kira kalau semua pasien kontrol ke kita sekarang, ambil contoh misalnya pasien pertama 100, bulan depan ketambahan lagi 10, 110, terus tahun depan udah 1000. Lama-lama di poli kita pusing sendiri gitu kan. Sedangkan yang baru tuh paling 5, 4, itu aja udah ruwet. Waiting listnya panjang, ngurusin yang waiting panjang, yang lama pun nggak keturutan. Jadi saya kira boleh kita bagi tugas. Prinsip daripada penanganan kontrol itu sebetulnya mendeteksi seawal mungkin kalau terjadi kekambuhan. Baik itu kambuh yang resitif lama, lama jadi kambuh resitif, atau resitif cepat atau progresif. Nah, itu tentu masih ada harapan sekian persen itu bisa diobati kembali dengan modalitas kedua. Tapi kalau itu diketahui baik oleh dokter objin, ya pada umumnya dia mengerti tapi tidak begitu. Aduh, ini mau terapi apalagi kayak mau nggak kompeten, nggak paham. Oke, rujuk kembali. Sebetulnya kalau kita turun lagi ke puskesmas, rumahnya jauh. Masa iya disuruh tinggal di Jakarta terus atau di Surabaya terus atau di Lampung, padahal rumahnya di Suwoh misalnya di Lampung. Kalau di barangkali wilayah Jawa Timur juga ada yang di ujung gunung sana, mungkin tiap kali ke sana. Ya tentu kita harus paham sosialnya juga. Jadi selama itu. Tapi memang kalau kita pikir dokter umum mana yang menyukai atau memahami walaupun dalam pendidikan ada spekulum. Saya kira barangkali Anda kita semua berperan pada prevention. Dokter bidan dilatih juga untuk spekulum, untuk apa namanya deteksi dini kanker serviks dengan melihat IVA misalnya. Itu kan berarti dia skill. Ya tidak se-skill onko lah pasti, tetapi paling nggak tahu. Jadi kadang-kadang perlu juga. Nah, jadi sebetulnya tidak terlalu ini. Tapi untuk mengendorkan itu kita perlu angka. Berapa sih, kuat nggak sih? Kita ngomong kontrol 3 bulan, kontrol sekian bulan, belum tentu kita kuat. Gitu. Jadi jangan-jangan malah akhirnya nggak efisien. Jadi itu jalan tengah. Tapi secara ideal ya memang sekali. Tapi buat apa lah kalau saya misalnya udah stadium 1 bagus, datang lagi. Kontrol 3 bulan, 6 bulan bagus, 3 bulan setahun. Kadang-kadang 2 tahun lolos nggak kontrol bagus juga. Stadium 1 radikalitas bebas, low risk. Terus buat apa gitu? Ya mungkin baik juga untuk kalau pasien private sih tentu personal oriented boleh. Oh saya kayaknya kalau nggak kontrol nggak ini. Tapi saya kira sih angka residivitas pada tiap titik dokter bisa mempredik. Oh ini high risk, tentu. Jadi kita bikin kriteria. Oke, terima kasih. Terus pertanyaan kedua tadi kok terus hilang nih. Apa tadi Mbak Anissa pertanyaan kedua dari Dok, UNA? izin ada yang raise hand, Dok. Ada yang Lihat apa? dokter raise hand. Dokter Wita mungkin mau. Oh ya, yang Tanya. raise hand dulu deh. Ya, selamat Raise hand sore. dulu. Saya ada yang raise hand. Tapi Oh ikut ya, dengerin silakan. asik banget. Enggak, sebenarnya saya cuma mau komen tentang kemoradiasi konkuren. Karena kan itu ternyata kebijakan masing-masing rumah sakit beda, Dokter Gatot. Itu tergantung negonya dengan BPJS setempat. Ya. Di Surabaya itu ada yang berhasil, itu seperti kata Dokter Herlangga Swandi, itu mereka memang karena BPJS itu tidak boleh layanan yang 2 layanan dalam sehari, kan itu mereka alasannya begitu. Kemudian ada mereka bahkan di Semarang saya dengar itu mensiasatinya hari Minggu masuk untuk kemo, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya radiasi. Hari Minggu dia cisplatin, nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya radiasi. Itu cara mensiasatinya gitu, walaupun tidak persis benar sesuai ideal ya. Harusnya kan beberapa jam kemudian radiasi, mestinya begitu ya. Chemosensitizer hanya beberapa jam, tapi ini itu kayaknya yang terbaik untuk bisa dinegokan dengan BPJS setempat, walaupun memang betul Dr. Gatot
PNPK kita itu sudah punya kemokankerin itu sudah ada di dalam situ. Kemoradiasi konforen. Itu aja, Dokter Gatot. Terima kasih. Ya, Terima kasih, ide yang Dokter bagus Dino, sekali Dokter untuk Erlangga. saya. Iya, Ya, memang mungkin tiap-tiap wilayah tuh punya ketentuan sendiri. Tapi betul. Iya. bagus tuh. Jadi kalau misalnya kita berharap ada kemo sebelum radiasi, kalau Minggu bisa karena Seninnya radiasi. Kalau Sabtu Iya. jangan karena Minggu nggak ada radiasi. Jadi betul. Tapi jadinya bukan korban ya, repotnya bukan repotnya. Harus mengadakan acara pengobatan kemo pada hari Minggu berarti. Ya, Iya, di berarti rumah sakit ya Dr. Sutomo itu baik. nggak biasa dilaksanakan karena kalau cisplatin only itu rawat jalan hari Minggu kan tutup. Oh iya ya. Kalau rawat Iya, jalan sebetulnya kita juga kalau di dalam pengobat ada apa terapi yang ada di RSCM misalnya, kalau rawat jalannya jadi one day apa namanya cisplatin one day care, dosisnya one ODC. day care tapi diberikan pagi. Nanti pagi Betul, Dok. katakanlah Karena kemudian sudah hari sekitarnya itu dapat sudah sore pada waktu hari itu. kemo, radiasinya nggak bisa sore hari itu karena hari yang sama, Dok. Itu masalahnya. Iya, iya, itu tergantung dari ini. Tapi saya Iya, kira kita betul. masih berjuang bersama. Kalau memang toh Iya. ada yang tidak. Ini di Cipto malah sedang ada laporan dari lapangan. Kalau kemo diberikan weekly, minggu depan, bukan soal sehari dua pelayanan, tapi nggak boleh loh. Aneh juga, aku juga Oh, heran. Jadi ini lagi pada ribut juga, tapi kita sampaikan, masa iya direksi nggak paham dengan ilmu? Yang ngetik kanker kan kita daripada mereka gitu. Jadi, tapi yang penting ada PPK-nya. Kita iya, sebagai iya, komite penyidik betul. juga akan menyatakan bahwa itu yang benar begitu. Bukannya malah 3 minggu sekali nanti ketinggalan gitu. Efek terbaiknya begitu. Tapi nggak apa-apa, itu memang tantangan lapangan. Kadang-kadang di daerah lebih baik. Kadang-kadang di kota rewel, kadang-kadang begitu. Di Jakarta rewel, di Surabaya, di Palu mana kemarin kalau nggak salah dokter Rudi sering bilang di Jambi selalu enak. Tiap daerah lain-lain itu memang. Di Palu Iya, ditolak. betul. Kemo Aduh, weekly-nya malah karena bisa dilaksanakan ya, weekly ya, kemonya ya malah. tapi mestinya kan nasional ya baiknya sama kecuali kendala fasilitas. Sinar dalam nggak ada, kemo nggak ada ya sudah. Kadang-kadang ada juga pasien yang ngotot-ngotot udah sinarnya di di apa BPJS. Ngotot-ngotot akhirnya kemonya numpanglah di rumah sakit swasta yang kita kenal. Ya udah nggak apa-apa, yang penting pengobatannya baik gitu. Tapi itu ya organisasinya bagusnya terstruktur sesuai dengan peran pemerintah. Nanti kita ikut berjuang juga itu dari mungkin mungkin saya kira sama Dr. Tovan, coba aku mau lihat kembali itu memang saya kira nggak mungkin nggak ada itu PPK-nya menyebutkan bahwa kemoradiasi adalah concomitant atau concurrent yang memang harus weekly diberikan in the 5 weeks sinar luar gitu. Jadi saya kira itu. Ada, Dan Dok. Ya, Ada, Dok. Dr. Saya kan Gatot. juga Ya, iya ini ada kan, PNPK Tovan? juga ada. ya, Dr. Tovan ya. Ya, jadi Iya. dari itu aja Iya, senjata iya. masa direksi nggak percaya. Terus Iya, kemudian kalau nggak ada obat nggak mungkin cisplatin murah banget. Yang lagi repot kan etoposide. iya, Etoposide iya, itu iya. kan memang BPJ apa namanya formulariumnya nggak ACC gara-gara memang banyak problem itu saya tahu di tingkat Litbangkes juga masalah di PPOM juga masalah. Jadi saya Ya, kira ini itu Dr. murah. Gatot, boleh Dr. Gatot. Iya. Ya, akhirnya ini nyambung juga Dr. Wito, terima kasih ya. Dr. Gatot, terima kasih. Memang ini kembali lagi kalau dalam PPK RSCM, kebetulan saya juga yang apa ya arahan Dr. Gatot juga, PPK kanker serviks itu saya sama Dr. Gatot ya. Itu PNPK juga jelas Dr. Wito ini sebagai ketua satgasnya ya. Tercantum itu weekly gitu ya. Weekly artinya kalau 25 sinar berarti 5 kali kemo. Nah, ini memang ini lagi gempar ini apa Dr. Wita ya di RSCM ya, Dr. Gatot. Jadi yang di ACC oleh direksi, mudah-mudahan ini didengar oleh RSCM ya. Jadi itu hanya minggu pertama dan minggu ketiga, pekan pertama, pekan ketiga. Jadi alias pasien hanya mendapatkan 2 kali kemo sepanjang 25 radiasi eksterna gitu. Saya mohon maaf ini, saya sudah WA juga secara informal kepada Direktur Yanmet ya, mudah-mudahan juga ditanggapi dengan serius bahwa ini mendingan nggak usah sekali gitu, ini kayak pemborosan bangsa gitu kan, all or none gitu. Kalau mau ya radiation only aja, nggak CCRT terus cuma 2 kali gitu ya Dr. Gatot ya. Artinya Ya, betul. kita nanti tidak bisa bicara di dunia. Dan ini satu hal yang menarik lagi, barusan nih siang ini tadi dari radioterapi RSCM menyatakan bahwa radiasi kita BPJS tidak ada antri Dr. Gatot. Jadi sekarang malah keteter. Pasien udah diradiasi 12 kali, kemonya belum mulai gitu. Jadi CCRT-nya nggak jalan juga gitu. Kenapa? Karena memang Kementerian Kesehatan sekarang sedang melengkapi Jabodetabek dengan radiasi. Jadi terserap kok Siloam kemana-mana itu. Jadi akhirnya
pasien-pasien sel cervix di RSCM jauh berkurang. Dan ibaratnya hari ini mau CT planner gitu ya, CT simulator, besok udah bisa radiasi gitu. Jadi nggak ada antrian, habis semua pasiennya. Nah ini menjadi concern kita bersama. Mohon maaf kalau PPK, PNPK sudah bicara seperti itu, ternyata di lapangan ternyata kejadian yang berbeda, itu sudah give up juga kita. Tapi mohon maaf, Dokter Dirian Med di RSCM sudah membuka forum diskusi, nanti Dokter Gatot mohon arahannya juga ya, bahwa kita diminta untuk melakukan list ya, daftar masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan pelayanan onkologi ginekologi. Ya sabar dan ikhlas ya kayaknya itu. Ternyata syukur sabar ikhlas Prof Laila itu. Atur dok. Ya baik Dokter Tovan, ya di RSM juga ada perjuangan sama kok Dokter Nisa, jadi beda-beda cerita. Tapi saya kira saya pun mungkin ya kalau ada kesempatan nanti ikut ngomong-ngomong juga. Saya kira jangan terlalu jauh bukan terlalu jauh itu. Aduh masa ibaratnya makan nasi 3 kali masih cuma sekali aja, gimana hak asasi itu? Ya, Kecuali radioterapi juga baru tahu dok. Radioterapi juga baru tahu. Oh begitu dok. Jadi kemo cuma 1 sama 3 kali, pekan 1 sama pekan tapi itu 3 saya aja. kira kalau dipikir pasti hanya miskomunikasi saja saya kira. Soalnya harganya juga nggak mahal, beda kalau permintaan targeted terapi itu memang beda sekali. Tapi baiklah Tovan, saya kira sama tadi tapi udah bagus malahan kalau dipikir-pikir pendekatan berarti kalau di Surabaya weekly tapi boleh tiap minggu, berarti sama tuh bagusnya itu. Itu bagus, ide yang bagus itu. Kalau di Jakarta begitu berarti nggak kena juga karena itu berarti tiap minggu sekali kan. Tapi oke, baik, terima kasih informasi dari. Kalau di ini ada nggak kendala itu di Lampung, Dokter Dino? Sama aja dok. Jadi karena itu dalam satu episode gitu. Cuma nanti kita akan lobby lagi. Jadi kalau di Lampung itu kan ada formularium BPJS yang misalnya obat-obat kemoterapi. Ada formularium rumah sakit seperti etoposide kita bisa dapat. Kemudian kalau kita mau salvage kemoterapi untuk trofoblast gestasional kita bisa pakai, malah kita bisa pakai taksan segala itu bisa dok. Jadi nanti mungkin kita pendekatan lagi bagaimana bisa masuk formularium Enggak, dari. obatnya ada kan? Obatnya ada di Lampung kan? Ya sifatnya masih ada lah gitu. Kecuali lagi tertunda aja. Tapi maksud saya mengenai frekuensinya. Apakah boleh weekly, ataukah hanya dikasih 1-3, ataukah tidak boleh hari kerja? Nanti dari Enggak, analogi dari ini memang Surabaya. tidak diloloskan oleh BPJS dok. Kenapa? Tidak di approve oleh BPJS memang masalah untuk sensitizer cisplatin itu. Di Jakarta boleh, cuma tadi kendalanya cuma 1-3 gitu loh. 3 weekly maksudnya gitu loh. Dianggapnya kayak mau pada umumnya. Jadi minggu weekly nggak ada. Tapi kalau dari Surabaya tidak boleh double modality gitu loh. Jadi Ya, coba mungkin diidentifikasi kalau Dokter Dino. saran saya dok, mungkin pendekatannya lewat himpunan aja dok, lewat POGI ke Himpunan BPJS. itu PNPK larinya. Kalau sudah PPK itu turunan dari PNPK. PPK itu adalah timnya dari rumah sakit, tim intinya dari onkologi kepada direktur. Itu bukan Kan ini balik sudah lagi berlaku PNPK. secara mohon maaf dok, ini kan sudah berlaku secara internasional dan nasional juga harusnya dok. Jadi tidak ada lagi variasi Tapi antar maksudnya daerah. pengawalannya. Jadi kalau di RSCM ya PPK itu ya grupnya onkologi tim, baik itu onkologi kebidanan, onkologi itu. Tapi kalau PNPK itu melalui himpunan, Kemkes itu. Tapi oke, detailnya di PPPK. Kita juga di Jakarta lagi dikebut itu banyak itu nggak, kalau ditanya mana PPK-nya nggak keluar PPK-nya ya, jadi sama aja dia langsung menghantam, kalau gitu nggak bisa dong ya, jadi begitu akhirnya, jadi kita juga lambat kadang-kadang. Tapi oke lah, itu persoalan rumah sakit. Hari ini kan webinar nih, banyak sekali pertanyaan. Tadi pertanyaan kedua dari dokter siapa? Dokter Sama dok, sudah terjawab enggak, tadi dokter dok. Ya, dokter Indiki dulu. Siskono ya tadi ya. Ampun terjawab dok, Oh, udah terjawab. sudah Ya, ya. terjawab. Yang Izin dok, puskes. waktunya juga sudah habis. Nah, ya, terima kasih selalu kalau ngomong tuh kayaknya nggak mau berhenti ya. Terima kasih Dokter Dino juga lagi. Dokter. Mungkin sedikit 1 menit Dokter Gatot, mohon maaf nih Ya, ya. 1 menit lama juga nggak 1 apa-apa, nggak menit, ada 1 menit. batasan. Nah, Tadi boleh. menanggapi yang disampaikan Dokter Dino, ya betul sekali. Memang kita kalau perspektif ilmiah pasti PPK PNPK tuh harusnya sudah evidence base ya.
Tapi itu sekali lagi terjadi di RSCM juga, etoposide yang sudah evidence internationally gitu ya untuk GTN juga pun tidak di-approve tuh Dr. Dino. Jadi memang kita mau bicara apa gitu ya. Jadi betul Dr. Gatot tadi, PNPK itu pendekatannya memang himpunan karena dari expert ya, kemudian PPK memang disesuaikan dengan muatan lokal terkait di mana kita bekerja, rumah sakit di mana kita bekerja. Mungkin itu ya. Makasih Dr. Gatot. Ya, Alhamdulillah, terima kasih semuanya, Dr. Dino, Dr. Herlangga. Ya, terima kasih Matur nuwun, Dok. Dok. Ya, terutama sih untuk hari ini topiknya sebenarnya kemoterapi pada serviks ya. Memang itu soal itu apa soal lain ya. Tapi oke. Dan saya terima kasih. Mungkin tadinya mau membahas kombinasi segala macam, tapi rupanya mungkin waktunya terlalu pendek. Mungkin nanti akan subjudul yang mirip-mirip lagi. Ini baru yang pendahuluan, belum lagi nanti yang residif, yang kemudian single terapi, banyak juga masalah-masalah, terutama di onkologi. Tapi hari ini memang pesertanya ragam sekali. Oke, baik, saya kira menarik sekali, tetapi karena keterbatasan waktu, jadi saya kira acara ini sudah melampaui waktunya dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua pembicara, Dr. Dino, Dr. Herlangga, dan juga kepada pembawa acara ya, Dr. Nisa, dan kepada Hugi khususnya yang selalu mengadakan acara Ask Hugi pada tiap Rabu sore. Saya ucapkan terima kasih dari moderator, saya ucapkan saya tutup, tapi nanti akan ditutup oleh acara. Saya sudahi dari moderatornya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima kasih banyak Dr. Gatot. Baik, seru ya membahas kemo konkuren dan BPJS ini. Mungkin nggak ada habis-habisnya, tapi terpaksa karena keterbatasan waktu. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber hari ini, untuk Dr. Dino, Dr. Herlangga, Dr. Gatot, terima kasih. 1 jam lebih kita sudah berdiskusi sampai kita di akhir acara ASOGI. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Semoga apa yang kita diskusikan sore ini memberikan banyak manfaat. Dan jangan lupa untuk mengakses pelataran sehat, karena akses akan diberikan oleh penyelenggara H+1 setelah acara. Jadi mohon ditunggu saja. Kemudian peserta diharapkan untuk mengecek secara berkala akun pelatarannya dan mengisi atau mengikuti pembelajaran sampai batas waktu hari Jumat tanggal 14 Juni 2024. Karena kalau tidak menyelesaikan sampai batas waktu yang ditentukan, tidak akan mendapatkan sertifikat. Baik, jangan lupa untuk kembali ikuti seri ASOGI berikutnya dengan tema peran kemoterapi pada kanker endometrium hari Rabu 19 Juni 2024 pukul 15.30. Dan saya kembali menginfokan bahwa tanggal 28 November sampai 1 Desember 2024, HOGI akan menjadi tuan rumah ASGO Meeting 2024, di mana akan diselenggarakan seminar internasional dan juga ada 7 workshop. Dan registrasi serta abstrak submission sudah dibuka, dengan info lengkap bisa diakses melalui www.asgo2024bali.org. Early bird registration sudah bisa dilakukan sampai sebelum 1 Agustus 2024. Baik, jangan khawatir, untuk yang ketinggalan seri ASOGI sore ini bisa mengakses full ASOGI, begitu juga dengan seri-seri ASOGI yang sebelumnya. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Dr. Nisa, matur nuwun Dr. Gatot, matur nuwun Dr. Dino, matur nuwun Dok.